Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, telah berkata kepadaku guruku yaitu Abdullah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, kalau kamu kepingin dekat kepada Allah, maka jadikan di antara kamu dan di antara syahwatmu itu dinding dari besi, penghalang maksudnya. Jadikan kamu sama syahwat kamu itu dinding dari besi. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, haram ala qalbin ahaba syahwat an ajalu imaman lil muttaqin. Aku haramkan hati orang yang cinta syahwat itu untuk jadi seorang imam bagi orang yang bertakwa. Gak pantas dia jadi imam begitu kalau dia itu mengumbar syahwat. Itu segala sesuatu yang segala kenikmatan di dunia yang melalaikan dia kepada Allah, itu syahwat. Itu syahwat. Kalau kamu misalnya, ini orang dulu itu kalau dihalangi dari syahwat, menikmati sesuatu daripada duniawi ini dihalangi, mereka itu syiddatul farah, sangat senang sekali. Kenapa? Karena itu tanda Allah cinta sama mereka, begitu. Itu tanda Allah cinta. Ya Allah, kenapa saya hidup selalu melarat miskin? Kenapa tidak seperti mereka yang punya gedung mewah, mobil mewah, luar biasa? Kok rumah saya selalu gubuk? Mereka enak ke toilet aja pakai lift. Saya ke toilet tuh malam-malam ke Belumbang, cacing banyak. Paham ya? Kamu jangan nelongsoh, jangan nesu, bersyukur. Itu tandanya Allah cinta sama kamu. Cinta sama kamu. Ya Allah, kenapa HP saya selalu butut? Yang lainnya sudah Samsung, Oppo, Vivo, Lapo misalnya. HP saya cuma buat SMS sama telepon misalnya. Berarti Allah cinta sama kamu. Jadi kamu dihalang-halangi dari menikmati syahwat, itu sebenarnya Allah cinta, bukan benci sama kamu. Bukan benci. Rabi'atul Adawiyah. Tahu Rabi'atul Adawiyah? Nggak tahu. Rabi'atul Adawiyah. Boy, kenal Rabi'atul Adawiyah? Rabi'atul Adawiyah itu seorang perempuan yang dulunya itu bergelimpangan glamor, kenal banyak cowok tapi nggak nyampe berhubungan badan. Pokoknya terhina. Terkenal itu perempuan yang terhina. Dia diangkat derajatnya gara-gara dia itu mendengar pengajiannya Hasan Al-Basri. Malah derajatnya lebih tinggi daripada Hasan Al-Basri. Padahal Hasan Al-Basri ini wali besar, ulama salaf. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa setelah mengalahkan cintanya dia kepada akhirnya Allah cinta sama dia. Terkenal namanya Rabi'atul Adawiyah sampai sekarang. Siapa ya kenal Rabi'atul Adawiyah? Sampai dilamar sama Hasan Al-Basri sama Sufyan As-Tsauri, ditolak. Nanti kita ketemu di
akhirat di surga. Siapa yang lebih dulu melamar saya? Jumlowati sampai mati. Paham ya? Nah, yang belum kawin jangan nelongsong. Kenapa? Robiatul Adawiyah sama juga belum nikah. Tapi menikahnya di surga. Wali perempuan kan begitu. Apa karomahnya? Di antara karomahnya itu beliau ini sudah lama sekali, 40 tahun belum pernah makan sayur-sayuran yang pakai bawang putih. Kepingin betul makannya kering, gandum kering, kurma, gandum kering, kurma, gandum kering, kurma. Kepingin makan sayur-sayuran yang ada bawang putihnya. Subhanallah, kerentek di hatinya. Kerentek tuh, kepingin bawang putih. Itu di genteng itu. Genteng bunyi kayak hujan batu. Sampai jatuh ke bawah, ternyata itu bawang putih semuanya. Bawang putih semuanya sudah terkelupas kulitnya. Wah, yang bukan pembantunya, yang khidmat sama dia, khodamahnya itu keluar kaget. Oh, banyak betul, ternyata burung yang bawa. Ya Sayyidah Rabi'ah, ini kita dapat bawang ini Anda ini kan sudah lama kepingin makan sayur-sayuran yang ada bawang putihnya. Akhirnya senyum beliau, terus dipotong-potongin, terus dimasakin sayur, sudah dapat di mana, di depan meja buat makan. Mau dimakan nggak jadi, malah nangis Robiatul Adawiyah. Wahai Robiah, kenapa kamu nangis? Makan, ini Allah, ini anugerah dari Allah. Kau kan sudah lama, sudah hampir 40 tahun kamu nggak pernah makan sayur-sayuran yang ada bawang putihnya. Apa jawab beliau? Aku takut ini bukan anugerah dari Allah. Aku takut ini istidraj dari Allah, karena aku kurang ibadah kepada Allah. Akhirnya nggak jadi dimakan. Beliau makan ganti gandum kering lagi. Subhanallah. Itu sudah jelas-jelas karomah dari Allah. Karena ahli ibadah, karena cintanya kepada luar biasa, turun karomah, masih rendah hati, masih mengira itu takut istidraj. Padahal ahli ibadah. Harusnya lebih kita takut, lebih takut kita daripada beliau. Kenapa? Kita ibadah kurang, sholat subuh masih malas, zikir masih ngantuk, tidur, ya kan? Padahal tidurnya cukup. Beliau tidurnya paling duduk. Robiatul Adawiyah paling tidurnya duduk. Kalau lebih dari 1 jam, kaget langsung istighfar lagi. Lanjut ibadah lagi. Nggak mau nyenden. Kamu belum tua nyenden. Allah masalah. Melek nih sebentar. Allah masalah. Lama-lama mati kan. Paham ya? Bikin kopi kalau ngantuk itu. Kamu kok. Harusnya kita dapat kenikmatan. Wah, ini anugerah, ini karomah saya ini karomah saya. Kamu itu apa kan begitu, karomah saya ini. Ibadah kurang, karomah kan begitu ya. Begitu ya Allah. Lihat orang dulu begitu. Paham ya? Kamu jam 1 WhatsApp saya. Jadi gimana Pak Yai? Orangnya ini tak balik. Lo ngapain kamu urus mereka kan? Udah biarin. Gak usah berteman sama dia. Akhirnya subuhnya telat.
Mereka itu suka kalau dunianya itu ditahan. Makanya kamu itu, barang siapa yang ditahan dunianya 3 hari, 3 hari aja, 3 hari. Kemarin apa itu? Barang siapa, kemarin aku sempat baca. Barang siapa yang dunianya ditahan 3 hari saja, maka mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dunianya ditahan 3 hari. Dunianya ditahan 3 hari. Maka dia ini seperti mendapatkan orang jihad fisabilillah. Insyaallah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan dikatakan di sini, man habasallahu anhu dunya salasata ayyam wa huwa anhu radin wajabat lahul jannah. Ini Abdullah bin Abbas. Perhatikan. Ada hadis mengatakan, man habasallahu anhu dunya salasata ayyam, barang siapa yang dia ini ditahan dunianya oleh Allah selama 3 hari, wa huwa anhu radin, sedangkan dia itu ridha, enggak banyak sambat, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya itu masuk surga. Ya Allah, 3 hari nggak main game ya Allah, tangan rasanya gatel ya Allah, nggak akan masuk surga kamu. Sambat 3 hari nggak main handphone, 1 hari nggak main handphone aja, nggak main game aja sudah kayak orang kesurupan, matanya itu stres kan begitu. Stres, paham ya? Stres gitu. Akhirnya sandalnya sendiri dimandiin. Saking stresnya baru 1 hari. Dibayang-bayangin. Akhirnya sandal itu dianggap handphone juga. 3 hari saja kamu ditahan duniamu, kenikmatan duniamu hilang, handphonenya misalnya semuanya hilang, jangan sambat, kamu ridho puas, ya Allah, ujian kan begitu. Lalu isinya cuma begitu-begitu aja, paham ya? Yang penting kamu ridho. Yang penting kamu itu ridho. Masya Allah. Sayyidah Nafisa binti Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidah Nafisa putrinya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau ini Masya Allah sabar luar biasa. Orangnya sederhana, tapi banyak didatangi orang minta doa, orang sowan. Sayyidah Nafisah, karomanya luar biasa. Anaknya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Suatu hari sederhana, beliau orang sederhana. Suatu hari ada seseorang perempuan yang dia punya anak perempuan 4. Kerjaannya itu dia itu memintal benang. Memintal benang. Paham? Kasih cabai matanya, makanya biar gak ngantuk. Ya. Memintal benang.
Sudah dapat pintalan benangnya, dibawa ke pasar. Tiba-tiba ketika dibawa, itu kerjaan satu-satunya buat membiayai anaknya, putrinya yang 4. Di tengah perjalanan ada burung ngambil hasil pintalannya, itu diambil semuanya, pakai paruhnya itu diambil, pakai mulutnya itu digigit, dibawa pergi. Waduh, sedih dia. Ini saya mau ngasih makan apa? Akhirnya pulang sedih, mau cerita ke anaknya bingung. Akhirnya dia pergi ke Sayyidah Nafisah. Sedih, nangis dia kan. Kenapa kamu gini Syarifah, Ipa? Saya ini Sayyidah, lu manggilnya bukan Syarifah, Sayyidah. Ya Sayyidah Nafisah bintil Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Aku punya putri 4. Satu-satunya kerjaanku itu memintal benang. Sudah banyak pintalan, sudah jadi, mau aku jual ke pasar, malah diambil sama burung. Kenapa kamu sedih? Ayo kita berdoa. Berdoa di sampingnya gitu kan. Kemudian sudah tenang, sandar, tunggu aja. Dapat berapa menit, tiba-tiba ada orang tergopoh-gopoh lari maranin Sayyidah Nafisah. Subhanallah, ya Sayyidah, aku punya kejadian unik, kejadian aneh. Tenang. Duduk. Apa? Kenapa? Kami ini di tengah lautan, hampir nyampe ke pantai, ke tepi lautan. Perahu kami bocor, wahai Sayyidah. Aku bingung, ditambal nggak bisa, ditempel nggak bisa. Hampir air itu sudah banyak. Akhirnya kami pasrah. Ya Allah, barokahnya Sayyidah Nafisah, selamatkan aku ya Rabb. Selamatkan kami ya Allah. Barakahnya Sayyidah Nafisah binti Hasan bin Ali bin Abi Thalib, selamatkan kami ya Allah. Tiba-tiba ada burung di atas kepalanya itu, di atas kapalnya itu, nurunin pintalan benang. Bel jatuh. Subhanallah, kaget. Akhirnya diambil pintalan benang itu, dibuat nempel yang bocor. Akhirnya nggak jadi tenggelam, sampailah ke tepi pantai. Wahai Nafisah, aku mau kasih hadiah buat engkau. Ini ada 500 dirham. Tolong, 500 dinar, tolong diterima. 500 dirham, tolong diterima. Katanya Sayyidah Nafisah, wahai ibu, biasanya kamu jual benang itu berapa? 200. Ini ada lebihnya 500 dirham. 500 dir. Subhanallah, caranya luar biasa. Begitu cara Allah itu memberikan hikmah kepada orang-orang. Paham? Makanya kalau handphone kamu hilang misalnya ya, jangan nelongso. Paham? Itu berarti ada yang membutuhkan daripada begitu. Barangkali dia ini butuh handphone penting. Loh kan dicolong Pak ya? Iya dicolong, syukurin kan begitu. Syukurin, kamunya syukurin. Tapi orang ini jual handphonenya, yang beli orang yang membutuhkan. Murah, nggak bisa beli yang mahal kan begitu. Karena lockdown, susah sekolahnya, dia nggak punya handphone bagus. Ada handphone orang dicolong ya kan? Ya syukurin kan begitu. Nah kemudian dijual di counter murah 50.000 kan begitu. Padahal handphone bagus dijual 50.000. Ya wong handphone colongan kan begitu. Akhirnya dibelilah sama ini, dapat kan begitu. Bersyukur, ada hikmahnya. Subhanallah. Sayyidah Nafisah begitu.
Orang itu sederhana, kalau kejadian apa-apa senyum, kejadian apa-apa senyum. Makanya orang-orang banyak yang datang ke beliau. Kenapa datang ke beliau? Itu ada masalah, disenyumin beliau hilang masalahnya. Orang datang senyumin kamu tambah sumpah, nggak enak dipandang, tambah enak, tambah gak karu-karuan. Masya Allah, karamanya begitu. Itu ditulis di Jami' Karamatil Aulia. Jami' Karamatil Aulia karangan Syekh Ismail An-Nabhani. Pada suatu hari kitab ini dibakar. Kitab yang menjelaskan tentang karomah-karomah Jami' Karamatil Aulia itu ada kitabnya, saya dulu pernah punya. Jami' Karamatil Aulia itu dibakar oleh seorang ahli fikih bernama Syekh Muammar Taqi. Sama sejarahnya seperti sejarahnya siapa itu yang bakar kitab Ihya Ulumuddin, lupa saya. Dibakarlah kitab Jami' Karamatil Aulia, padahal di situ ada karomahnya, karomah para wali, diantaranya Sayyidah Nafisah binti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini ulama, dia nulis bantahan tentang Jami' Karamatil Aulia, begini dibantah, begini dibantah. Subhanallah, ini orang ulama sebelum menulis buku itu mimpi Rasulullah setiap malam. Tiba-tiba setelah menulis itu nggak mimpi lagi, berminggu-minggu nggak mimpi lagi. Suatu hari dia mimpi Rasulullah agak cemberut gitu, agak mukanya kecewa. Ya Rasulullah, kenapa engkau beberapa hari tidak terlihat di dalam mimpiku? Ada apa yang salah dariku? Aku nggak mau datang ke mimpi kamu karena kamu menulis bantahan kitab Jami' Karamatil Aulia karangannya Syekh Ismail An-Nabhani. Akhirnya bangun tidur, dicari kitabnya di perpustakaannya dia, langsung kitab bantahannya itu dibakar. Padahal itu ulama ahli fikih nggak percaya sama karomah-karomahan yang begini. Di situ ada karomahnya Nafisah, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Rabi'ah. Banyak betul karomah. Jami' Karamatil Aulia kumpulan karomah-karomahnya para wali. Luar biasa. Wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala yaqul amitu syahwat fi anfusikum wa la tumitu anfusakum fi syahwat. Matikan syahwat-syahwat kalian dalam jiwa-jiwa kalian. Jangan kamu matikan jiwa-jiwa kalian di dalam syahwat-syahwat kalian. Begitu. Fa inna man ja'ala syahwatahu tahta rijlihi farra syaitan min dhillih kama anna man ja'alha fi qalbi raqiba syaitan fasrafa kaifa sya'a bi taslitillahi ta'ala. Karena barang siapa yang menjadikan syahwatnya itu di bawah kakinya, kedua kakinya, maka setan akan lari dari bayangannya. Sebagaimana orang yang menjadikannya di hatinya, maka setan akan menungganginya dan dikendalikan sekehendak setan dengan kekuasaan Allah. Paham ya? Barang siapa yang menjadikan syahwatnya di bawah kaki, syahwatnya di bawah kaki, keinginan duniawinya itu di bawah kakinya, pengen punya rumah, dibuang keinginan itu. Punya rumah yang megah, mewah, dibuang, ditaruh di kaki. Kepingin punya mobil, ditaruh di kaki. Kepingin punya motor, ditaruh di kaki. Maka setan akan lari dari bayangannya, begitu. Tapi barang siapa yang menjadikan syahwat itu di hatinya, maka setan mampu menungganginya dan dikuasai oleh setan sekehendak setan. Dengarkan baik-baik. Boleh dia punya duniawi, boleh secukup hajatnya dia, tapi jangan jadikan duniawinya itu di hati.
Jangan jadikan di hati, di tangannya saja. Paham? Di tangannya saja. Syahwat ini jangan ada di hati kamu. Syahwat itu 3, ya, harta, tahta, wanita. Itu syahwat. Ya, pokoknya duniawi lah. Ketika hartamu ini diarahkan kepada bukan keridhaan Allah, itu jatuhnya syahwat. Jatuhnya syahwat. Jatuhnya syahwat. Punya handphone dibuat main game, jatuhnya syahwat. Punya handphone dibuat ngelihat pengajian, bukan syahwat. Punya handphone dibuat untuk dakwah, itu bukan syahwat, tapi dakwah, pahala. Paham ya? Penuh otaknya itu, sudah penuh dengan game, jadinya berat. Dengar pengajian itu berat. Paham ya? Nggak konsen saya kamu muter-muter begitu. Makanya talinya itu, tali tambangnya itu ujungnya kasih saya, kan enak sekalian saya tarik, tepak kan, udah hilang ngantuknya kan. Saya ngaji kamu goyang-goyang. Apa sih? Nggak konsen saya. Nggak konsen. Nyalain bara apinya, suruh pegang biar gak ngantuk. Paham ya? Allah. Kamu kalau di Pasuruan langsung dilempar sama aqua kamu. Orang yang menjadikan syahwatnya di bawah kaki, setan lari dari bayangannya dia. Masya Allah. Umar bin Khattab, bayangannya ditakuti oleh setan. Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar itu lewat di satu jalan kecuali setan itu cari jalan yang lain. Ada satu gang Sayyidina Umar lewat, ya, maka setan cari gang yang lain. Dengarkan baik. Kenapa? Takut sama bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi bukan cuma Sayyidina Umar bin Khattab yang ditakuti bayangannya. Ada siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Paling kaya, sahabat paling kaya. Segitu banyaknya hartanya, dan banyak orang yang tidak paham. Tapi beliau ini juga ditakuti oleh setan. Suruh pegang itu, suruh pegang barangnya. Paham ya? Oi, bapaknya pulang, bapaknya. Abdurrahman bin Auf itu waktu setelah perang Badar itu selesai, itu semuanya masing-masing dikasih 400 dinar. Satu dinar kemarin berapa ya? 75.000 kali 400 berapa? Masing-masing 7 jutaan kan. Punya 1000 unta. Satu unta itu harganya sekitar 45 sampai 50 juta. Kali 1000. Kali 1000 berapa sudah? Apa aja 30 juta? Ya apa sih? Itu 1 dinar. Ini 1000 unta. 50 juta kali 1000. 50 berapa?
Handphonenya nggak bisa ngitung itu. Handphonenya nggak bisa ngitung, nggak sekolah handphonenya kan. Paham ya? Punya 3.000 kambing. Terus emas, batang emas itu tontonan, bukan kiloan, tontonan. Bukan tontonan, maksudnya itu bertonton. Tontonan. Paham ya? Bertonton, batangan emas itu bertonton. Ya. Tapi subhanallah, bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab juga ditakuti oleh begitu. Oleh setan. Kenapa? Hatinya nggak ada syahwat dunia. Tidak ada syahwat dunia hatinya. Boleh kamu mencari dunia, itu hak. Karena Allah juga mengatakan wala tansa nasibaka minadun. Jangan kamu lupakan bagianmu daripada duniawi. Jangan dilupakan, jangan kamu sok-sok zuhud terus nggak mau kerja. Ini namanya kamu ngeblank kan begitu. Nggak mau kerja. Zuhud terus saya zuhud apa? Kasih 100.000 langsung ya kan? Oh, ya. Jangan. Jangan ya begini. Terlalu kelihatan, paham ya? Terlalu kelihatan. Jangan-jangan tapi tangannya. Masa begitu? Pura-pura zuhud ya kan? Utangnya banyak kan? Bukan zuhud itu, sambut dan begitu. Zuhud. Boleh mencari dunia, boleh, tapi jangan sampai mencintai. Rumusannya itu begini: al-jawarihu ta'mal wal qalbu tatawakkal, begitu. Al-jawarihu ta'mal, anggota tubuh kita nih boleh kerja, cari dunia boleh. Kerja apapun boleh. Wal qalbu tatawakkal, wal qulub tatawakkal. Al-jawarihu ta'mal wal qulub tatawakkal. Hati yang berserah diri kepada Allah, hati yang pasrah kepada Allah. Jangan hatinya yang kerja cari dunia, tanganmu yang kerja cari dunia, hatimu pasrah kepada Allah. Dunia datang sama kamu, begitu. Dunia datang sama kamu. Itu rumusannya begitu. Paham ya? Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Kata Sufyan Az-Tsauri, ma'alatu syai'an asad min nafsi maratan ma'i wa maratan alayya. Tidak ada sesuatu yang aku sembuhkan lebih hebat daripada jiwaku sendiri. Kadang beruntung, kadang apes. Kata Sufyan Az-Tsauri, ini ulama besar ini. Jadi tidak ada ma'alatu syai'an, tidak ada aku ngobatin sesuatu yang lebih hebat dahsyat daripada jiwaku sendiri. Ngobatin orang kesurupan, aduh gampang. Kecil, tapi ngobatin jiwa itu luar biasa. Makanya kata Nying itu, lebih baik aku kena santet daripada hatiku patah hati. Kalau santet masih bisa ditangani sama dia kan begitu, masih bisa ditahan-tahan sakitnya. Tapi kalau sakit hati, patah hati, itu sembuhnya bertahun-tahun kan begitu. Sembuhnya bertahun-tahun. Makanya nggak gemuk-gemuk karena kepikirannya. Itu satu cewek, ya kan? 2 cewek, 3 cewek, tambah tulang tok kan begitu. Tapi kalau kamu sabar, ada gantinya kan begitu. Kalau kamu sabar, ya Allah pasrahkan sudah. Ya Allah, hatiku hancur lebur ya Allah. Ku titipkan kepada Engkau ya Allah. Tidak bisa aku menempel pecahan-pecahan hatiku.
akhirnya datang penggantinya, kan begitu. Paham ya? Rusak pengajianku. Paham ya? Repot begini musuh kamu. Ini kalau kamu nggak ngantuk, saya serius ngajinya. Kamu ngantuk, jadinya guyon tok, paham ya? La ilaha illallah, kamu nggak bisa diajak serius, guyon baru nggak ngantuk. Ajak serius tambah tidur semua. Allah Karim. Dalilnya mereka min adatil gam fi hadzal khuluq qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Ya Allah, Masya Allah. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu, dan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang disukai oleh nafsu. Siapa yang suka ngaji duduk begini? Waduh, saya hobi saya itu kalau pagi-pagi subuh ngaji sama kiai. Pret, turut toh. Lebih baik kamu tiduran begitu, bangun jam 11:30. Itu pun bangun langsung main game. Paham ya? Itu. Saya itu hobi saya itu ngaji Quran. Pret, bohong. Kenapa? Ngaji Quran, sholat subuh apalagi? Pret. Itu nggak suka nafsu. Tidak suka nafsu, bohong itu. Kalau saya itu, waduh, kalau sudah dikirotibul haddad tuh rasanya seperti wah masuk ke dalam surga. Pret. Masuk neraka kamu kepanasan. Paham ya? Tapi kalau syahwat, ayo main game berjam-jam. Enak apa enggak? Enak. Jangan ngomong lah enak. Enak. Mendem, enak. Pacaran, enak. Berzina, enak. Mabok, enak kan begitu. Enak semuanya itu, maksiat-maksiat. Karena apa? Itu disukai sama syahwat. Yang gampang-gampang gratisan itu nah begitu, disukai sama syahwat. Tapi yang halal-halal itu berat. Kenapa? Butuh usaha, butuh upaya. Itu. Mondok, waduh, berat lah. Ini belum mondok aja kamu udah kalang kabut kayak gini, tak karu-karuan. Apalagi kalau mondok 5 waktu kan begitu dipantau. Nah, bukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, terakhir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Mazada alayya launu mazada ala launin wahid fa huwa ta'amul fusaq." Wa sayati ziyadatu ala dzalik fi mahalli insyaallah taala alhamdulillah rabbil alamin. Abu Hurairah ini beliau ahli sufah. Beliau itu yang duduknya itu, yang tidurnya di masjid, bajunya di masjid, makannya di masjid. Itu ahli sufah. Nggak punya rumah, tidurnya di situ di halaman itu. Kalau Nabi di kamar, beliau mereka ini ahli sufah ini di luar. Ya di halaman di latar masjid. Masjidnya dulu bukan keramik, tanah bro, tanah. Itu ditutupi pakai pelepah kurma. Jadi ingin kedinginan, panas ya kepanasan. Beliau ini mengatakan, mazada ala launin wahid fa wa ta'amul fusaq. Yang lebih menunya dari satu menu itu adalah makanan orang fasik. Masya Allah, itu bagi beliau ya, ini tingkat magom tingginya seperti itu. Ini magomul kamal, ya, kama fi magamil kamaliyah. Dalam magom kesempurnaannya orang-orang yang zuhud fisabilillah, kalau makan itu warna-warna menunya itu cuma satu. Kalau lebih dari satu menu makanannya itu dianggap orang fasik. Masya Allah, kamu makan nasi padang sak meja semuanya menunya macam-macam. Yang makan kembul toh kan.
Makanya menunya, waduh, ada sate, ada ayam kampung, ayam bakar, bebek, semua sudah. Bila perlu sandal jepit kamu oseng-oseng ya. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.